Valeri ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Selamat malam. Waduh. Selamat malam papanya, mamanya Valeri nih. Nah, Valerinya udah datang. Ya. Invite. Kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Walaupun belum ada yang nonton. Halo, Hai Valeri, apa kabar? baik. Apa kabar? Udah lama tidak bertemu. Iya. Eh, hari ini ya nggak apa-apa lah ya. Ini mungkin belum terlalu banyak teman-teman yang nonton, tapi sekilas aja saya mau cerita sedikit kali ya. Jadi saya kenal Valeri ini udah cukup lama ya, dari mungkin sekitar waktu Valeri SD atau SMP tuh ya. SD. Dari SD ya, waktu itu SD. dari 2009-an 2000 kali. sekian lah ya. Ah, Iya. ya. Jadi Valeri ini termasuknya kalau menurut saya sih masih ikutnya di milenial ya, di millennial generation. Jadi generasi milenial yang mungkin saat ini banyak banget hal-hal yang harus dihadapi gitu ya, sesuai dengan perkembangan zaman tentunya. Nah, kenapa sih saya hari ini pilih topiknya tantangan milenial menentukan arah? Karena dari apa yang saya lihat dari Instagramnya Valeri, dari kemudian apa yang Valeri mama papanya juga dukung gitu ya. Kebetulan mama papanya ada nih hari ini ya, nonton juga nih. Kalau dulu tuh ya mama papanya ya. Jadi cukup banyak hal yang kayaknya Valeri lakukan gitu ya, dalam artian berusaha untuk berprestasi juga gitu ya kalau nggak salah dulu. Nah, perkenalan dulu mungkin ya, Valeri lulus SMA kapan tuh kira-kira? Aku lulus SMA tahun 2018. 2018 berarti kurang lebih 2 tahun yang lalu gitu ya. Ya, 2-3 Nah. tahun yang lalu lah. 2-3 tahun yang lalu. Nah, saat ini Valeri ada di mana nih? Di Jepang, di Tokyo. Di Jepang, di Tokyo. Nah, di Jepangnya nggak main-main, di Tokyonya gitu ya. Jadi, nah ini tentu jadi bahan apa ya? Jadi pertanyaan juga, dalam artian pertanyaan adalah dari Jakarta, lulusan SMA mana dulu ya? Santa Ursula ya? dulu. Mas Santa Ursula. Nah, jadi kalau ada teman-teman Santa Ursula yang nonton, mungkin ya ini salah satu lulusan Santa Ursula yang kalau boleh saya bilang cukup berprestasi. Mengakui nggak kalau cukup berprestasi? Thank you. Ya, jadi saya kenal Valeri ini di paduan suara. Sebetulnya mama papanya yang saya kenal duluan, terus kemudian anaknya diajak gitu ya, jadi sekeluarga ikut paduan suara wilayah dulu ya di daerah Mangga Besar. Iya. Kemudian dari situ kan kayaknya nggak cuman pelajaran saja ya. Valeri dulu kan sempat kalau nggak salah ada apa tuh, doodle gitu ya, gambar-gambar gitu kan ya. Gambar apa tuh dulu Valeri? Apa ya, dulu waktu lagi masih SMP, itu tuh paling suka tuh gambar yang kayak gambar misalnya foto orang, terus digambar aja gitu, berusaha dibuat semirip mungkin gitu. Ya mungkin dulu nggak terlalu mirip gitu kan, tapi dari situ aja baru kayaknya suka gambar gitu. Oke, suka gambar. Terus kalau aku nggak salah ingat dulu papanya itu juga sempat cerita tentang makrame ya. Oh, Iya kan? iya. Betul nggak? Nah, itu boleh cerita sedikit tentang yang dulu-dulu nih, kayak masalahnya ada kan Valeri ini artinya gini, kalau aku lihat cukup banyak menggali potensi diri gitu ya, dalam artian dari gambar, mulai dari gambar, kemudian dari makrame itu gitu. Pada saat zaman dulu
Sebenarnya kalau soal itu sih menurut aku Pak Mama sih yang paling tahu. Karena bukan gimana. Karena dulu tuh waktu masih awal-awal aku jadi kayak pra remaja gitu, itu beneran banyak banget minatnya, sana mau sini mau, apalah semuanya mau gitu kan. Jadinya ntar di bulan ini pengen jadi penulis. Terus ingat banget tuh waktu itu si papa sampai cariin buku cara untuk menjadi penulis lah. Terus beberapa bulan kemudian ganti hobi, tiba-tiba jadi demen yang tadi makrame gitu. Terus cariin benang-benangan buat bikin rajut-rajutan gitu. Nggak beberapa lama ganti lagi jadi sukanya beda lagi, sampai pusing kali apa mama ya. Sampai SMP baru aku kayak okenya aku emang lebih paling suka sama gambar deh, baru deh fokusin ke gambar gitu. Jadi awalnya mungkin milih-milih dulu nih ya, aku pengen ini, ngeliat ini kepengen gitu kali ya. Tapi kemudian nah satu hal yang mungkin perlu kita jadi catatan nih, bahwa kemudian tadi Valerie cerita bahwa mama papanya sampai nyariin buku gitu ya tentang makrame, tentang bagaimana menjadi penulis gitu ya. Jadi artinya kalau boleh aku bilang, dukungan orang tua nih cukup besar peranannya nih ya kalau dalam hal ini ya. Betul. Dukungan orang tua cukup besar, kemudian dan Valerie nampaknya sepertinya memang enjoy dengan pada saat mendalami atau menikmati proses main benang tuh ya, bikin makrame kan? Benang gitu ya, kemudian menggambar. Nah setelah menggambar udah, makrame udah, terus kemudian di SMA ada lagi nggak hobi menulis tadi ya? Menulis udah, ada lagi nggak selain itu? Sebenarnya sih makin aku gede, aku juga sadar aku orangnya tuh demen nyoba banyak hal baru kan. Jadi ntar SMA beneran semuanya gitu aku coba. Misalnya aku dulu demen ngerajut kan juga ada berapa banyak tipe ya. Ada yang pakai 1 jarum, pakai 2 jarum, nggak pakai jarum gitu kan. Itu aku cobain semuanya. Terus masuk SMA, teman-teman mulai makeup, penasaran coba makeup gitu, belajar sendiri dari YouTube gitu. Masuk ke Jepang juga, mulai harus bikin makanan buat sendiri gitu, belajar masak gitu. Mungkin, nah ini buat yang di Jepang tahan dulu nih Valerie. Di Jepang tahan dulu. Oke. Aku juga ngikutin IG-nya Valerie nih, kemarin sempet ada bikin sesuatu gitu ya. Itu juga menurut itu juga salah satu yang memancing kenapa aku jadi kepengen ngobrol sama Valerie nih malam ini ya. Jadi kalau yang di Jepang nanti dulu nih ya, kita simpen dulu. Oke. Nah, lanjut dulu nih SMA nih. SMA. Menurut di SMA gimana? Jadi waktu terusin dulu. Kalau waktu aku masih SMA, waktu SMP sih kan cuman kayak baru ambang-ambang ya, mau pokoknya demen gambar, nggak tahu lah mau jadi apa gitu kan. Tapi pas SMA aku tuh sadar aku tuh demen banget sama yang namanya film dulu. Jadi kayak pengen banget kerja di bagian film, entah mungkin apalah, pokoknya pengen banget jadi orang backstage di membuat produksi antara film atau animasi. Dulu mikirnya gitu pas SMA kan. Jadinya ya udah aku pergi cari-cari tahu soal kayak gimana caranya sekolah yang berhubungan dengan itu gitu kan. Tapi kalau soal hobi-hobi lain di SMA dulu di SMA paling aku ini sih, kan aku ikut OSIS. Terus ada satu saat ada satu saat dimana tiba-tiba aku disuruh handle semua yang berkaitan dengan desain dan merchandise. Kayak jadi ada satu event, terus aku disuruh bikin logonya, posternya, bajunya, bukunya lah, terus mug lah, souvenir lah, apa semuanya harus handle sendiri. Nah di situ aku baru belajar misalnya soal desain, terus sama papa juga dulu, sama mama juga cari-cari tahu soal pencetakan lah, tentang kayak kalau ke Tanah Abang lah,
Jadi di SMA aku yang menurut aku paling memorable sama valuable pelajarannya itu ya itu gitu loh, belajar benar-benar terjun ke lapangannya, terus komunikasi, terus ya gitu misalnya nyari vendor, nyari produsen gitu-gitu. Belajar ilmu di situnya yang menurut aku paling memorable dari SMA aku gitu. Berarti dari SMA pun sebenarnya mendapatkan banyak pelajaran ya, dalam artian organisasinya juga, kemudian di situ dipercaya untuk bikin merchandise apa segala macam, itu kan berarti artinya kamu belajar hal baru lagi gitu ya. Iya. Belajar hal baru lagi. Jadi dari mulai tadi nyari vendor apa segala macam gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin dari SMA pun sudah merasa ada dibekali dengan banyak keterampilan yang mungkin nggak cuman artinya gini, bukan hanya pelajaran gitu. Betul. Iya betul. Ya. Nah, kemudian tadi tapi kembali lagi kalau dari ceritanya Valerie barusan, dukungan dari orang tua lagi-lagi bermain peran ya. Merasakan itu nggak? Oh banget dong. Banget dong. Ini bukan ngomong cuman gara-gara lagi nonton ya. Iya, ada mama papanya nih nonton ya. Aduh. Enggak beneran. Dari dulu kayaknya nggak pernah gitu dirasa ada dipaksa, oh kamu pokoknya harus sekolah harus gemilang, atau kamu cita-citanya harus yang ini kayaknya nggak pernah ngerasa diatur sih soal itunya sih, lebih ke kamu maunya apa ya, yang penting yakin, dan yang penting sih yakin kalau dari jalan yang dipilih bisa sukses, bisa ngasilin uang juga, terus dan tahu gimana caranya, ya mereka bakal dukung gitu loh, dan coba cari yang terbaik buat bisa capai itu tentunya kan. Artinya berarti dari dirimu sendiri dulu sudah memang artinya mantap dulu nih dengan pilihan saya, kemudian kamu punya modal dulu, artinya ada pengetahuan tentang hal itu, dan kemudian diceritakan ke orang tua, dan orang tuanya kemudian baru dukung gitu ya. Ya, jadi jangan tiba-tiba aku misalnya nggak pernah mungkin ada beberapa gimana ya, misalnya dulu pas lagi aku SMP bisa tuh tiba-tiba aku kayak pengen jadi fashion designer, pernah juga dulu kayak gitu. Terus mungkin di situ juga orang tua ngelihat ya kayak, lah kamu orang sama ini nggak ada minat di situ, cuman gara-gara ngelihat bentar langsung mau gitu. Jadi dia di situ dibilangin gitu, ini bener-bener mau apa cuman gara-gara yang sebentar lewat gitu. Dan benar gitu loh, abis itu aku kayak udah hilang begitu aja gitu, emangnya cuma sesaat mau doang gitu. Ya, jadi dukungan orang tua tentu saja nggak cuman mendukung, ya udah anaknya mau apa didukung, tapi harus ada jalurnya dulu ya. Iya. Orang tua akan lihat dulu, orang tua jadi mama papanya Valerie ini mencoba untuk menanamkan juga bahwa kalau kamu mau, kamu punya modal dulu, baru kemudian mama papa akan dukung gitu ya. Oke, good. Ini pelajaran bersama juga nih ya. Jadi aku juga bisa belajar dari, sebenarnya aku berusaha untuk selama beberapa kali live itu kemarin, aku beberapa kali ngadain live selama pandemik sebenarnya ya. Jadi masa pandemik ini kan orang-orang jadi kayaknya termasuk aku kemudian kehilangan banyak aktivitas, tapi kemudian memunculkan aktivitas yang baru gitu ya. Nah, lanjut lagi nih, dari SMA kemudian lulus, kalau nggak salah dulu pernah sempat, Valerie ini sempat jadi juara juga lomba Mazmur, betul nggak? Iya. Gimana dulu? Dulu ya sebenarnya ya yang pas juara lomba Mazmur itu ya itu bener pas jualan lomba Mazmur kalau nggak salah masih SMA deh. Aku ingat banget pas aku juara terus lagi banget umum. Iya, jadi waktu itu kan jurinya kan yang pertama kan Koakis kan ya dulu. Terus tiba-tiba tuh dihubungin sama Cipangpang dulu. Tiba-tiba dibilang, apa Maurin ya, lupa deh. Kalau nggak salah Maurin ngomong. Tiba-tiba, Val, ini si Koakis yang juri yang di lomba yang paling awal mau ngadain pelatihan gitu. Kamu kan dia kan buka les, waiting list loh. Dia punya kelas gitu.
Kamu diajarin sama dia mau nggak? Aku Mau aja lah sampai pasti. nggak. Aku juga waiting list terus akhirnya nggak dapet juga. Terus dari situ aku juga baru tahu kalau Johan ternyata juga ngeles di Musikasa. Terus aku kayak lah Iya, iya. semuanya. Sebentar doang. Iya, tapi Nah, terus jadinya nah terus di situ kan aku lagi ulangan umum tapi ditawarin ngeles nyanyi gratis cuman 1 kali doang sih, cuman setengah jam doang Ya. gitu kan. Tapi tetap aja gitu kan. Ya udah akhirnya aku ke tempat les musik bawa buku biologi dulu ingat. Iya, kesempatan ya, kesempatan. kesempatan. Ya. Sampai akhirnya jadi juara DKI bukan ya waktu itu. Enggak ada lombanya yang DKI. Keuskupan bukan? Dekanat, kalau nggak salah. Keuskupan. Oh, dekanat ya. Dekanat doang kok ya. Dia nggak ada yang DKI. Oke. Ya, dari dekanat itu ya lumayan lah ya. Berarti itu kayak kalau dekanat tuh berarti kayak 1 kabupaten lah ya gitu. Nah, iya. Ya, ya. Jadi dari situ prestasi juga deh. Banyak tuh ya kan. Dari tadi tuh makrame iya, menulis iya, nyanyi juga iya. Terus kemudian tadi sempat semput walaupun cuma sebentar fashion designer juga iya. Banyak lah ya, banyak hal yang kamu coba untuk lakukan. Nah, kemudian berlanjut nih. Setelah lulus SMA menentukan mau kemana kira-kira. Ya, aduh, dulu capek sih kalau diingatnya sebenarnya. Jadi Capek, oke. Capeknya Capek. karena sebenarnya gini dulu, aku cuman yang aku tahu pas lagi masih SMA, pokoknya yang pertama aku mau yang hubungannya sama gambar atau animasi kan. Yang kedua pengen kuliah di luar negeri, soalnya kan kalau lihat kan kayaknya kalau suasana kuliah kalau untuk seni kayaknya bagus banget di luar negeri, itu pengen banget cobain dulu kan. Di mana itu sebenarnya dulu aku nggak peduli, yang penting bisa kuliah di luar negeri gratis. Aku dulu gitu tuh waktu masih. Iya. Oke. Jadi kuliah di luar negeri gratis. Oke. gratis. Karena kan Kata juga kunci nih. karena kan apa mama juga bilang kan apa ya, kalau misalnya mau ke luar negeri mereka dukung banget tapi kan mahal. Ya. Jadi ya nggak, jujur aja pengen banget tapi nggak bisa gitu loh kalau 100% harus uang pribadi gitu loh. Jadi ya pokoknya dia bilang Aleri harus berusaha sendiri, maksudnya harus berusaha, pasti bisa kok kalau berusaha gitu kan. Ya udah dong, aku cari tahu soal beasiswa gitu. Nah ini macam-macam deh. Pertama kali aku pertama kali denger itu dibilangnya ke Singapura bisa. Ke Singapura ada beasiswa katanya. Oh oke deh, aku cari-cari tahu soal Singapura. Ternyata di Singapura yang untuk universitas seni, karena dia bukan negeri ya, kayaknya swasta doang, nggak ada beasiswa 100%. Beasiswa udah mentok-mentok masih harus bayar 90 jutaan per tahunnya. Udah begitu tambah lagi kontrak kerja di Singapura lah kan. Jadinya nggak untung-untung banget lah ya gitu kan, masih harus bayar mahal, kontrak kerja lagi gitu. Jadinya ya udah nggak jadi Singapura. Terus gak lama ada katanya di Hong Kong juga bisa. Oh ya udah aku cari tahu di Hong Kong. Ternyata misalnya pas lagi di Edu Fair dia cuma ngomong, kamu kalau misalnya dapat rekomendasi dari kepala sekolah Santa Ursula, udah bisa dapat kok beasiswanya gitu, katanya gitu. Oh yaudah aku seneng dong, aku hubungin tuh guru yang perantara kepala sekolahnya gitu kan. Terus dia bilang, tapi tahun lalu kita ajuin kagak diterima sama dia gitu, dia bilang. Terus dia kasih nih, lihat nih, ternyata ada kontraknya. Nggak taunya mah kontraknya mah ada tulisannya rapotnya harus di atas 95 gitu. Lah, dia nggak ngomong ke aku, cuman muluk-muluk doang gitu kan. Ya udah batal lagi ke Hong Kong. Iya, cari sana sini. Datang nih Jepang kan dulu. Kebetulan kok nggak salah waktu itu saudara juga ada yang lagi ke Jepang kan, balik-balik. Oma juga kok nggak salah waktu itu
apa ya, kalau nggak salah lagi ngurus mau ke Jepang juga, jadi ke kedutaan kan ngurusin visa. Balik-balik bawain brosur nih, ada beasiswa di Jepang gitu kan. Nah, terus bilangin kan, Fel nggak mau nyoba, ini kan udah gratis, dibayarin pula biaya hidupnya per bulannya kan. Terus aku pertama mana bisa sih, aku pikir gitu kan. Apaan coba kayak gitu, apa katanya satu negara cuman berapa belas lah apa. Aku udah langsung tahu itu mah muluk-muluk kali kalau ngarep, aku pikirnya gitu dulu. Sampai aku ingat dulu aku ke Edufair gitu, terus abis itu ketemu sama yang ketemu sama orang kedutaannya yang lagi promosiin beasiswa ini. Aku iseng nanya, Mbak, kalau misalnya mau dapet, biasanya penerima tahun lalu kan dia butuh seleksi berkas itu dilihat dari rata-rata UN kan. Aku nanya, Mbak, yang diterima seleksi berkas tahun lalu rata-rata UN-nya di atas berapa ya? Nanya gitu. Mbaknya asal ngomong, ya paling di atas 97 lah atau apa gitu. Hah, 97? Rata-rata Santa Ursula itu 80 karena UN SMA tuh dibikin kayak aneh-aneh gitu loh. Iya. Terus aku udah kayak udah tahu bodoh, yang itu mah udah impossible, aku mikir gitu. Oke. Tapi karena yang tadi aku bilang di sini nggak bisa, sana nggak bisa, mana-mana nggak bisa, dan aku akhirnya belajar kalau S1 tuh nyari beasiswa 100% tuh susah gitu kan. Aku pikir yaudah deh aku coba yang Jepang gitu kan. Atau kalau nggak keterima tahun depan bisa daftar lagi, aku pikir gitu. Terus sebenarnya ada satu gini, temen aku tahu nggak sih beasiswa tahu paling gampang ini, tahu kan YouTuber Jerome Pauline, tahu kan ya? Iya. Nah, nanti aku mau tanya nih. Terus apa? Jerome Pauline kan? Ya. Nah, dia kan beasiswa Mitsui Busan. Nah, temanku waktu itu aku ingat banget ada broadcast di WA, beasiswa Mitsui Busan, beasiswa ke Jepang gitu kan. Terus temen aku ngomong, lu kan mau ke Jepang kan? Ini ada beasiswa nih, lu nggak mau nyoba? Dia bilang gitu. Ya udah aku coba dong. Seleksi berkas aja nggak lewat aku dulu. Terus Mitsui Busan tuh ya? Mitsui Busan. Malah tuh dia selalu satu Indonesia yang keterima beneran cuma 2 soalnya. Malah temen aku yang ngomong ini ke aku, malah dia yang dapet. Iya, malah dia yang dapet. Terus ya udah jadinya aku kayak aduh, yang ini nggak keterima berkasnya, yang kedutaan punya gimana ya, aku udah galau kan. Terus ya udahlah, puji Tuhan aku jalanin aja. Terus pas lagi tesnya sih, pas lagi tesnya kan ada 3 kan, tes berkas, tes tertulis, tes wawancara, sama terakhir seleksi dokumen doang di Jepangnya gitu kan. Jadi seleksi finalnya gitu lah ya. Pas seleksi berkas, UN-nya kan dibilang minimal 80. Aku udah kayak ya udahlah, pede aja gitu kan, yang penting targetin di atas 90, aku pikir gitu ya. Entah kenapa hasil UN aku cuma 84. Iya, sampai pertama-tama apa nggak percaya. Berapa Bu UN aku, tolong kasih tahu lagi gitu. 84 gitu. Langsung mikir, aduh, gimana ini, langsung mikir. Nggak tahu kenapa, puji Tuhan banget, aku kepilih seleksi berkasnya gitu. Padahal kan, padahal seleksi berkas kan dari 600-an yang daftar dipilih jadi 150 kan. Jadi aku pikir, wah, ya ada unsur hoki juga kali ya di bagian sini, aku pikir gitu. Ya udahlah, udah lewat yang bikin deg-degan gara-gara hoki-hokian. Aku pikir dari setelahnya kan bisa belajar, ya udah deh berusaha yang bisa belajarin itu gitu kan. Ya udah, pas lagi tes tertulisnya aku belajar, ternyata ya puji Tuhan lancar semuanya, wawancara juga lancar. Ya udah akhirnya lancar terus, tapi
seleksinya tuh selesai sampai Agustus 2018, pengumumannya tuh Desember 2018. Jadi aku nunggu berapa tuh, 4 bulanan, nggak tahu aku bakal dapat beasiswanya apa enggak gitu. Ya jadinya sementara teman-teman, jadi kan apa ya, aku kan lulus 2018, tapi karena proses beasiswanya segala macam lama, akhirnya kan aku kan berangkatnya 2019 kalau aku keterima dulu. Teman-teman kan semuanya pada kuliah dulu gitu kan. Udah mulai gitu ya. Jadi kuliah aja dulu di Indo, atau bahkan ada yang di Jepang tapi beda universitas gitu loh ya. Nanti tinggal ya balik lagi ke Indo, semuanya ngumpul di Jakarta baru berangkat kalau keterima. Jadi kan gak risky gitu ya. Nah aku dulu kayak, aduh gimana ya, mau kuliah juga malah repot, ntar keluar biaya lagi. Ya udah aku nekat aja, aku tungguin aja. Gitu. Jadi benar-benar pada saat masa menanti hasil dari seleksi tadi, ya sudah yakin aja ya kali ya. Tapi yakin nggak waktu itu? Apa ya? Dalam hati sih yakin, tapi lebih ke yakin dan pasrah gitu loh. Jadi yakin aku punya chance, tapi lebih ke ya kalau lebih ke gimana ya, kalau misalnya doa pun dulu ngomongnya ya kalau emang ini jalan yang terbaik ya pasti dapat lah, kalau enggak ya udah berarti emang bukan jalannya, gitu aja. Jadi ada saatnya yakin bahwa itu akan jadi, kalau memang jalannya akan dapat, kalau enggak ya plan B nantinya gitu ya, cari plan B, betul nggak? Soalnya kan dulu juga udah ngerasa kan, ya dulu udah coba buat lakuin sebisa yang aku bisa gitu loh. Jadinya kecuali beda ya, kecuali kalau aku ngerasa oh gue kurang belajar atau oh gue kurang siapin gitu. Tapi dulu kan kayak aku ngerasa ya aku udah ngakuin apapun yang aku bisa pas lagi tesnya. Sekarang kan tinggal nunggu. Ya kalau misalnya ternyata belum dikasih, ya berarti menurut aku ya ada jalan lain yang lebih bagus nungguin gitu. Ya jadi yakin itu tadi karena kamu merasa sudah melakukan yang terbaik gitu ya, dalam artian sudah usahanya udah full nih, udah full 100 mungkin 110% gitu kali ya dari yang diminta gitu ya, walaupun hasilnya kita nggak pernah tahu gitu kan ya, tapi yang penting dari usaha itu kamu sudah lakukan yang terbaik gitu ya. Nah itu beasiswanya kalau boleh di spill, nama beasiswanya apa nih yang Valerie ambil sekarang akhirnya? Kalau bahasa di Indonesia sih yang populernya beasiswa Monbu kali ya, beasiswa MEXT sih, beasiswa Max gitu ngomong, beasiswa kedutaan Jepang. Oh, beasiswa kedutaan Jepang. Nah akhirnya Valerie ambilnya dapatnya kuliah ini di mana? Gini, jadi beasiswa itu kan ada 3 program ya untuk yang undergraduate. Ada S1, D3, dan D2. Nah, jadi di Jepang tuh D2 tuh banyak, jadi cuman kayak SMK lah ya, tapi setara sama college kali ya levelnya gitu kan. Nah, nah ya pas lagi daftar itu yang terima jurusan buat art cuman yang D2 kan, jadi aku daftarnya D2. Tapi sementara kalau S1 bisa pilih sendiri, kalau yang D3 sama D2 tuh dipilihin. Nah, jadi aku dulu pas lagi daftar, aku cuman tulis saja aku mau animasi gitu ya. Terus nanti si kedutaan deh yang pilihin aku sekolah di mana gitu. Jadi aku juga di Tokyo juga dipilihin. Sebenarnya kan aku kalau nggak ke Tokyo bisa ke Osaka juga. Tapi aku kebetulan aja dapetnya ke Tokyo kan. Nah, di Tokyo aku udah sekolah bahasa dulu setahun, itu di sekolah bahasa Bunka namanya. Kalau tahu Bunka yang fashion di Jepang, ini Bunka Fashion punya sekolah bahasa gitu. Punya sekolah bahasa, Nah terus abis itu aku pindah ke
di Tokyo agak pinggiran tapi masih Tokyo, namanya Hachioji. Itu namanya Nihon Kogakui itu Nihon Kogakuin College of Hachioji gitu. Namanya itu. Jadi itu mungkin berarti lebih sudah masuk kurang sekolah, familiar. udah sekolah artnya, animasinya atau belum? Sudah, ya? Iya, sekolah artnya aku baru selesai tahun Setelah- pertama jadinya. Oh, jadi setelah 1 tahun sekolah bahasa, kemudian dilanjutkan langsung lanjut ke sekolah animasinya gitu ya. Iya, betul. Nah, itu balik lagi tadi, beasiswanya full atau gimana Valerie? Akhirnya. Beasiswanya full, jadi aku udah nggak usah pusingin soal uang sekolah. Paling cuman kadang-kadang mungkin sekolah minta uang administrasi atau apa ya. Itu paling biasanya cuman kayak sekitarannya 2-5 juta gitu. Itu juga aku bayar sendiri kan, pakai uang tabungan aku gitu. Terus dapat uang jajan per bulan sebesar 120.000 yen. 120.000 yen itu apa ya? Kalau sekarang mungkin ngomongnya 120.000 yen itu untuk uang jajan. Kalau kan tadi dikatakan sebagai uang jajan, cukup atau kurang? Kalau cukup sih, kalau di Osaka cukup banget. Oke. Kalau di Tokyo enggak cukup banget. Maksudnya gimana ya? Kalau aku bener-bener irit, itu bisa sisa dan tabung gitu loh. Tapi Bisa, kalau oke, aku hidup normal, itu pas-pasan. Iya. Hidup normal, oke. Iya. Karena standarnya ya, ngikutin standar kotaknya ya. Iya, emang. Jadi gimana ya? Aku sekarang aku uang dari 120.000 tadi ya. Aku uang rentnya itu sebulannya 60.000. Oh. Udah kepangkas Iya, setengah. Jadinya Iya. ya gitu deh. Ya. Jadinya, Jadi artinya sebenarnya ini balik lagi harus ada strategi nih ya dalam memanfaatkan apa yang jadi kemudahan. Betul nggak? kalau aku sih dari awal, aku pas awal bulan-bulan pertama ya, itu soalnya kan dia dikasihnya di akhir bulan, aku kan nyampe Jepang awal bulan. Jadi aku datang cuman bawa uang 100.000. terakhir kalau nggak salah dikasih papa tambahan gitu kayak 10.000 atau 20.000 gitu ya. Jadi kayak ya sama lah ya, ending-endingnya 120.000 kan. Tapi kalau pas awal-awal kan harus beli rice cooker, harus beli alat masak gitu kan. Ya udah deh, aku beneran sebulan itu beneran bertahan sampai ke peser terakhir gitu. Dan mepet-mepetin, aduh irit-irit gitu. Oke. Jadi ini juga beberapa proses. beberapa bulan aku cari kerja, cari part time buat tambahin duit. Berarti ada proses pembelajaran juga bahwa walaupun beasiswa tapi tetap nggak bisa seenaknya gitu ya. Oh iya. Ya udah pokoknya dapat beasiswa, saya kan hidup nyaman belum tentu gitu ya. Dalam artian tetap harus ada usaha yang dilakukan gitu ya. Yaitu salah satunya mungkin dengan cara tadi nyirit-nyirit lah gitu-gitu ya. Nah kemudian kemudian barusan tadi Valerie cari-cari kerja gitu ya, cari part time. Part time-nya kalau boleh tahu dulu di situ di Jepang apa kira-kira yang bisa dilakukan nih anak-anak seusia? Secara garis besar itu ada beberapa jenis part time. Bisa di tempat restoran kan. Antara restoran biasanya ya antara mungkin siapin makanan atau nyuci piring dan jadi pelayan. Terus ada bisa jadi tempat baju juga. Jadi ngurus-ngurus stok di gudang, distribusi barang di rak gitu kan. Dan ada juga satu lagi misalnya kerja kayak di Alfamart, minimarket gitu-gitu, dan supermarket. Nah kerjaan pertama aku yang aku dapat dulu jadi kasir supermarket. Oke.
Terus kerjaan Nah, kedua, karena ada yang gajinya lebih gede, jadi aku pindah ke kerjaan ramen dulu. Jadi di toko ramen. Oke. Nah, tapi kena corona, jadinya nggak dapet shift. Akhirnya aku pindah lagi ke supermarket lagi. Gitu. Nah, ya, oke. Jadi gini, selama di Jepang awal-awal ya kalau nggak salah, Valerie juga kan pada saat kuliah kalau nggak salah mungkin waktu itu masih sekolah bahasa dulu kali ya, yang kemudian kalau nggak salah dapat prestasi juga. Bisa ceritain? Iya. Jadi sebenarnya gini ceritanya, itu di sekolah bahasa setiap tahun ada acara speech contest. Speech contest satu sekolah kan. Nah, aku kan satu angkatan itu ada berapa ya? Kalau nggak salah sampai 13 sampai 15 kelas deh kalau nggak salah. Jadi 13 iya, sampai 15 kelas. Jadi kelas 1 itu yang paling susah, makin bawah itu makin bontot deh gitu deh. Aku tuh dulu pas masuk aku kelas 7. Kelas 7 kayak tengah-tengah kelas, ya. Iya, tengah-tengah. Dulu sih pas lagi baru-baru kan dia ada yang spring, ada yang fall kan masuknya. Nah, pas lagi spring tuh maksimal cuman kayak 11. Jadi 7 tuh bontot lah ya. Oh iya. 7 bontot, soalnya dia tuh misalnya gini, 1, 2 itu satu level. Terus 3, 4 tuh satu level gitu. Nah, jadi aku tuh bontot dulu kan. Tapi terus tengah-tengah aku kan ya pengen ningkatin, jadinya aku naik kelas, aku naik ke 3 dulu. Terus aku naik ke 3. Nah, terus jadi dia pengen gak lama kemudian masuk lewat September gitu kan, yang angkatan fall juga datang kan, tambah lagi dia tuh sampai 17 gitu. Nah, pas aku lomba ini udah 17 kan. Nah, dia untuk menentukan perwakilan tiap kelas, pertama di kelas dulu, di kelas disuruh semua anak bikin speech dan presentasi depan kelas. Terus ditanya, semuanya silakan vote gitu kan, silakan vote siapa yang mau dinominasiin gitu, mewakili kelas gitu ya. Di kelas aku yang dipilih gitu kan. Nah, terus ya aku senang dong, karena ya jujur aku juga dulu pengen ikut lombanya gitu kan. Nah, tapi ya udah dong, aku maju dong. Udah mana aku apa ya, kalau nggak salah aku awalnya itu deh, aku urutan pertama deh kalau nggak salah, aku juga lupa. Udah mana aku urutan pertama, pas lagi tampil grogi banget, suaranya gemeteran kan. Abis itu ya udah dong, aku tampil aja gitu kan, udah ada yang salah ngomong juga bodo amat gitu. Ya udah tiba-tiba aku juara 1 gitu dari satu sekolah gitu. Nah, terus terus abis itu ya udah dong, aku seneng ya dapet juara 1 gitu. Ternyata kalau yang juara 1 itu dikirim ke lomba speech contest satu Jepang katanya. Terus aku, aku dulu sebenarnya nggak terlalu mikir pengen menang ya, aku malah mikir, oh kalau nasional berarti bakal dikirim ke satu kota jalan-jalan dong gitu, aku mikir. Nah, ya udah, ternyata satu kotanya itu dikirimnya waktu itu diselenggarainnya di Osaka. Jadi aku dikasih tiket Shinkansen ke Osaka dulu gitu. Jadi sempat lah ya ada jalan-jalannya juga. Iya, karena menang lomba tadi ya. Iya, jadi sebenarnya acara lombanya cuma 1 hari. Jadi kalau nggak salah waktu itu jatuhnya hari Senin ya. Jadi aku dikasih tiket Shinkansennya sebenarnya Senin pagi dan Senin malam, jadi pulang perginya di hari itu juga gitu kan. Tiba-tiba guru TU-nya yang malah ngehasut, dia bilang, sebenarnya nih ya kan tiketnya kan emang hari yang sama, tapi kamu bisa sebenarnya kamu ganti sekali jadi hari yang beda gitu, jadi kamu bisa jalan-jalan gitu dia gitu malah. Iya, cuman hotel tanggung sendiri ya, dia bilang gitu. So aku mikir, wah, kapan lagi ke Osaka dibayarin Shinkansen gratis? Aku pikir kan.
Iya. Jadinya Iya. ya udah aku perpanjang itu 3 hari 2 malam. Iya. Oke. Itu aja nginep di Nah. hotel kapsul. Nah, dari yang lomba di satu Jepang tuh ceritanya nasional gitu, hasilnya Aku dapet juara gimana ya ngomongnya? Kayaknya Judges Award gitulah bahasa Inggrisnya. Oke. Jadi Tetap dapat. iya. Jadi dia yang pertama kan yang kayak 1 2 3 gitu kan. Mm-mm. Terus kalau nggak salah iya kali. Kalau nggak salah di bawah 1 2 3 ada apa gitu. Oh, jadi pertama gini, istilahnya yang kayak gitulah 1 2 3. Terus ada yang di bawahnya gitu lah, yang kayak second best gitu lah ya. Terus habis itu ada lagi Judges Award gitu. Nah, aku dapet di sana, tapi itu aku udah bagus lah, soalnya yang ikut lombanya yang kayak umurnya udah kayak 30-an begitu. Terus aku mau ngomongin soal Indonesia, bandingin Indonesia sama Jepang. Aku dulu speech-nya. Yang lain speech-nya tentang pengalaman kerja apalah, ada yang ngomongin pengalaman pernikahan lah. Jadi topiknya macam-macam ya. Macam. Oke. Ya, dari situ pokoknya itu satu torehan prestasi lagi lah ya, Valeria. Jadi, puji Tuhan. Ya, itu patut disyukuri, betul. Patut disyukuri sekali bahwa kemudian ada kesempatan untuk melakukan satu kayak next step dari kehidupan kita gitu kan ya. Artinya tetap balik lagi, sepertinya nih kalau aku dari tadi kita ngobrol, aku melihat Valerie ini ada kesempatan apa kamu mau coba raih, kamu mau coba gitu ya. Jadi nggak pilih-pilih gitu. Kalau kayak tadi pun harus memang awal-awal harus cari kerja part time, kamu lakukan juga gitu ya. Jadi mungkin artinya gini, dari cerita kita nih hari ini, dari tadi nih, kalau aku boleh sedikit ambil kesimpulan di awal ya. Ini kesimpulan kita masih belum kelar nih ya, walaupun iya. Nggak apa-apa lah ya, lanjut ya. Nggak apa ya. Jadi kesimpulan aku sedikit di awal ini bahwa kemudian Valerie ini berusaha untuk mencari sebanyak mungkin pengalaman, kalau boleh dibilang gitu ya. Yang kemudian kamu coba lakukan dengan semaksimal kamu bisa, gitu kan. Artinya tadi sekolah bahasa pun dengan kondisi waktu itu berarti kan awal-awal sebenarnya kamu, tapi sebelumnya di Indonesia udah sekolah bahasa dulu dong, atau belum? Apa ya? Aku Kayak sih basic kursus bisa, gitu. tapi nggak bisa ngomong. Ya. Nggak bisa ngomong Jadi sama artinya- sekali nyampe. Oh, pada saat nyampe pun belum bisa ngomong Jepang. Apa? Aku cuma bisa ngomong arigato doang dulu. Oke. Jadi basically bahasa pun waktu itu berarti memang baru dari awal nyampe di Jepang baru mulai kamu belajar gitu ya. Ya, tapi kemudian itu jadi boleh diceritain? Enggak sih. Iya, aku cuma kayak iya. Betul nggak begitu? Betul. Jadi Aku juga dulu iya, jadi tantangan juga sih pas awal, karena kebanyakan yang pergi bareng aku penyelenggaraan beasiswa dari Indonesia itu diterima karena mereka bisa bahasa Jepang. Jadi nge-lag tadi Valerie, sorry. iya, makanya aku juga oh iya. Tadi sampai mana berarti? Sampai nyampe ketemu di Jepang, sementara orang yang lain-lain yang lain-lain pada udah bisa ngomong basic-basicnya, aku bontot sendiri gitu, kagak bisa kadang-kadang mungkin ngerasa gitu agak
di apa ya? Ya diremehkan lah gitu, kayak misalnya Oke. kamu kan baru dasar ya gitu, atau kayak kamu ya kamu belum bisa ngomong ya, atau digituin lah gitu. Ya orang-orang ngomong gitu ya bukannya yang kayak emang sengaja pengen jatuhin juga gitu loh, cuman ya Ya. akunya dulu kan ke pressure juga gitu. Iya. Ya emang jadinya aku dulu kayak ya, dan aku kan yang tadi aku bilang yang aku kan levelnya kelas 7 dulu ya, yang ngomong-ngomong itu kan 4 ke atas misalnya gitu. Jadinya aku dulu pas aku tahu ternyata kalau belajar giat bisa naik kelas, aku pengen naik kelas, aku dulu gitu, aku pengen loncat gitu, aku pengen skip gitu kan. Iya. Ya udah, jadinya ya aku belajar aja, terus aku coba cerita kalau targetnya harus berapa nilainya supaya bisa skip gitu kan. Ya udah, akhirnya aku bisa skip gitu. Jadinya sampai di tahap dimana orang-orang yang tadinya awalnya ngomong gitu, jadi sekelas sama aku gitu. Terus abis itu pas lagi lomba, malah mereka nggak ada yang ikut lombanya, nggak ada yang kepilih gitu, malah aku yang menang. Di situ langsung ngerasa kayak gak sia-sia lah gitu bener ngomongnya. Gitu. Balik lagi nih ya, kalau kita ngomongin masalah tantangan ya tadi ya. Awalnya kan judul kita nih tantangan milenial menentukan arah. Menentukan arah pertama dari SMA, kamu sudah kemudian memilih untuk pokoknya saya punya tujuan kuliah di luar negeri dengan beasiswa. Ya kan? Kamu sudah jalani itu dan kamu dapatkan. Ya. Kemudian tantangan lagi kendala bahasa otomatis, karena kan di luar negeri udah Jepang tulisannya juga kayak begitu ya. Iya. Ya kan? Kalau buat kita yang awam gitu ya, buat saya yang awam, tulisan Jepang tulisan nggak normal gitu loh ya. Artinya kan bukan sesuatu yang biasa saya lihat gitu. Iya, betul. Gitu. Ini enggak gitu. Nah, tantangan bahasa kamu lalui juga. Ya. Dari tadi tuh ada hal yang tetap masih aku lihat nih ya. Aku lihat dari tadi kamu agak ngotot berarti anaknya. Ngotot dalam artian pokoknya saya mau ini, saya berusaha untuk itu, melakukan sampai bisa, sampai saya berhasil. Merasa begitu nggak, Valeri? Jangan-jangan nggak merasa nih. Enggak. Kalau anak-anak zaman sekarang gitu ya, nggak maksudnya dulu waktu aku SMA gitu, dibilangnya gitu tuh ambi banget sih lo gitu, dibilangnya gitu, ambisius banget. Gitu ya? Nah, ambisius, oke. Ya, oke. Ya aku sih merasa aku orangnya ambisius gitu. Tapi ya apa ya, tentunya juga ada bagian diri yang kayak selalu mungkin dibandingin itu juga aku orangnya perfeksionis sih. Kayak misalnya gini, pas lagi awal-awal ya tentu kan ada bagian yang ngeraguin diri sendiri juga kan. Emangnya aku cukup gitu kan buat dapetin ini gitu. Dan dulu jadinya karena aku ngerasa kayaknya gue belum cukup deh, jadinya belajar lagi misalnya gitu. Terus pas lagi di Jepangnya sih misalnya yang pas lagi aku dikirim ke Osaka, aku takut banget sebenarnya. Aku sampai guru aku tuh nanya gitu, guru aku santai-santai aja ngajarinnya, tiba-tiba dia aku ini yang kayak panik banget gitu. Aku menanya kira-kira kayak gini bisa menang nggak ya gitu, aku menanya gitu. Terus gurunya sampai nanya gitu loh, emang kamu pengen banget menang gitu, dibilang gitu ya. Terus aku cuman ya bukan gitu juga, lebih ke apa ya, udah dikasih tiket gratis loh ke Osaka gitu kan. Takut gitu kalau misalnya ternyata ya elah jadinya jelek, ngecewain. Ngecewain banget sih gitu. Pressure-nya dulu kayak aduh, akhirnya ya buat kagak kayak gitu, ya udah aku ngotot, akhirnya gue pengen bikin mereka ngerasa nggak sia-sia kasih Valeri kesempatan gitu sih kayak. Itu kalau menurut aku jadi satu modal lagi nih dari kamu ya. Jadi
tadi di samping ya biarin lah ya orang mau ngomong bahwa kamu kemudian punya ambisi. Masih kedengeran nggak Valerie? Oh, masih kok masih. Masih ya, oke. Jadi kalaupun ada orang yang mengatakan kamu punya ambisi banget sih lo gitu ya, tapi kemudian kamu ngotot banget gitu, tapi kemudian emang mau banget ya pengen jadi juara gitu. Tapi kemudian balik lagi itu jadi satu modal sebenarnya kalau menurut aku ya. Jadi satu modal untuk kamu bisa mencapai yang terbaik dari dirimu sendiri gitu. Karena kamu tadi kan kamu bilang kamu perfeksionis gitu ya. Perfeksionis artinya kamu perfeksionis buat dirimu sendiri juga dong pasti. Betul. Ya. Nah. Betul nggak gitu? Keren. Kalau soal ambisius sih aku dulu cuma prinsipnya gini doang. Ambisius boleh banget malah, cuman jangan yang sampai kayak menjatuhkan orang lah gitu sih aja sih yang kayak keep in mind. Jadi misalnya kecuali beda kalau lomba ya, tapi lomba juga kayak lomba kan juga dengan sehat kan. Tapi kalau misalnya cuma segala kayak pelajaran sekolah, aku dulu lebih ke kayak aku ambisius. Kalau aku ketemu teman ambisius ya aku senang lah, kayak kan jadi ada teman yang ada bisa persaingan sehat. Tapi iya malah justru lebih ke kalau ada teman yang ambisius jadi membangun lingkungan kalau oh ya ini kita sama-sama belajar giat gitu loh. Dan ya kalau misalnya dia misalnya berprestasi, ya udah aku juga pengen berprestasi juga gitu. Jadi kalau misalnya di kelas misalnya dia bagus, ya udah aku mau sama-sama bagus juga gitu kayak gitu aja gitu, nggak ingin kayak nyikut juga gitu. Ya paham. Dalam artian begini, ambisi tadi itu berarti artinya saya mau mencapai yang terbaik yang saya punya gitu loh. Betul. Ya nggak sih, betul nggak? Jadi kalau saya bisa ini ya saya harus bisa maksimal di sini gitu, bukan hanya ya udahlah sekedar bisa gitu ya. Bukan cuman itu, tapi memang kamu juga berusaha untuk memacu dirimu sendiri untuk bisa dapat yang maksimal gitu kan. Ini jadi tantangan dari tadi kita ngomongin masalah tantangan. Mungkin banyak sekali masalah dalam artian begini, omongan orang kita nggak bisa kontrol, betul nggak? Omongan orang kita nggak bisa kontrol, tapi yang penting kita tadi balik lagi keep in mind bahwa saya lakukan yang terbaik yang saya bisa, dan kemudian kalau orang bisa berprestasi kenapa saya enggak gitu ya. Gitu kan. Nah ini ini kita sudah lewati bahwa kemudian fase kamu sudah sampai di Jepang, dan kemudian kamu sudah lakukan juga dalam artian di tahun awal pun kamu sudah mencoba untuk bisa berprestasi gitu ya. Nah selanjutnya nih, kalau mau ngomongin masalah ini terlepas dari adanya corona lah ya, terlepas dari adanya virus corona, pandemi begini, seluruh dunia terdampak. Kira-kira dari Jepang, dari kondisi di Jepang ya Valeria, menurut kamu sebagai ini kan istilahnya anak muda lah ya, ada hal apa yang kamu bisa pelajari dari mereka? Jepang ya, ini lebih ke orangnya apa kayak culture-nya gitu ya mungkin. Baik itu culture di tempat kamu sekolah ataupun culture di tempat kamu, lingkungan kamu tinggal gitu. Kira-kira ada nggak hal-hal yang dan kemudian kamu rasa ini akan jadi nilai plus buat kamu lagi nih, bahwa kamu kemudian saya sudah mengalami ini dan kemudian nanti ini akan jadi kedepannya akan saya pakai juga buat hal yang kedepannya akan jadi lebih baik gitu. Kalau untuk orang Jepang, sejujurnya ya orang Jepang itu kayak versi lebih sopan orang Indonesia. Jadi gini, maksudnya namanya juga orang Asia ya, orang Timur gitu ya. Kayak misal aku kan suka dengar orang Jepang tuh suka ngomongin gini. Misalnya ya mereka kayak orang Jepang kan rese. Ini maksudnya orang Jepang ya yang ngomong, teman aku gitu kan orang Jepang. Orang Jepang kan rese. Mereka mah nggak suka ngomong yang sebenarnya. Misalnya
sebenarnya nggak bagus, mereka asal muji, bagus, cuman buat nyenengin doang gitu. Terus Oh, aku bingung, dalam arti dia di Indonesia juga banyak yang kayak gitu kan. Mungkin dia ngebandinginnya sama misalnya orang Barat yang lebih frontal gitu kan. ya, Tapi ya, frankly sebenarnya speaking banyak gitu ya, kalau orang bule. ya, tapi sebenarnya kalau soal begituannya kayak apa ya, hal-hal yang emang kita tahu, emang itu seharusnya gitu loh gitu. Dan maksudnya bukan aku bilang itu bagus juga gitu ya, yang kayak bohongin tadi gitu. Iya, Cuma iya, maksudnya iya. yang kalau orang berusaha untuk sopan nih kayak gitu biasanya kan. Iya. Dan yang aku paling berasa banget Jepang banget itu adalah customer service. Customer Jadi, service, oke. Kalau di Indo misalnya, atau bisa dimanapun sih sebenarnya, kadang suka kan ada situasi di mana galakan yang jual daripada yang beli gitu misalnya gitu. Oke, Atau misalnya gimana ya, aku pas lagi di Indo nggak terlalu perhatiin sih sejujurnya ya kalau penjualnya perilakunya kayak apa gitu, kecuali yang benar-benar sampai kayak kayaknya nyebelin banget gitu misalnya gitu. Kalau di Jepang itu beneran semuanya harus pakai bahasa yang super sopan, harus bener-bener dikit-dikit minta maaf atau apa, pokoknya customer itu tuh yang kayak nomor satu gitu prioritasnya gitu. Dan itu nggak aku rasain sampai aku yang tiba-tiba disuruh jadi customer service-nya gitu. Dan dan ya satu hal yang mungkin aku pelajarin, seempet-empetnya sama customernya nyebelin gitu, tetap harus mesti senyum gitu kayak terima kasih, selamat datang kembali gitu, ngomong kayak gitu. Sekarang kalau aku lagi kesel aku kagak ngomong selamat datang kembalinya gitu, ngomong terima kasih aja gitu, datang lagi terserah lah, kalau bisa jangan datang lagi misalnya gitu. Itu gitu misalnya kan. Terus kalau di Jepang semuanya teratur sih, yang menurut aku di Indonesia kurang gitu. Misal aku kan tahun 2000 ya lahirnya, dan banyak anak yang lahir tahun 2000 gitu kan. Dan yang salah satu dampak yang aku rasain, KTP aku lama banget keluar. Dulu pas lagi aku 17 itu beneran lagi ada kasus korupsi KTP kalau nggak salah ya. Jadinya KTP aku nggak keluar lama banget gitu loh. Ini ntar dioper sana lah, oper sini lah, repot banget kayaknya ngurus berkas di Indonesia gitu. Di sini berkasnya lebih banyak, paperworknya lebih banyak gitu. Tapi jelas gitu loh, kayaknya teratur banget gitu negaranya gitu. Dan ya mungkin ada sisi negatif dan positifnya juga sih. Negatifnya lebih ke semuanya tuh dibikin kontrak di sini. Ya, segala internet aja tuh kontrak gitu. Kalau kagak ngontrak, kalau misalnya nggak ngontrak tuh nggak bisa kan. Jadinya aku pikir dulu ya udahlah asal kontrak aja kan, formalitas doang gitu. Iya. Dan dulu aku jadi terutama pas lagi soal, nah ini sebenarnya lebih ke apa ya? Tadi kan misalnya udah bahas soal akademisnya gitu kan. Pas corona aku sejujurnya belajar banyak banget yang non akademisnya gitu. Dan salah satunya ini gitu. Aku dulu pernah main asal-asal kontrak tanda tangan aja pikir kan. Tapi ya nggak nyadar ini negeri orang main tanda tangan aja sempat kena dampaknya dulu gitu. Oke. Gimana nih? Terus belajar dari situ gitu. Terus kan habis itu kayak sedih, tapi ya udah belajar satu hal lagi di Jepang gitu. Iya. Dan yang menurut aku ya mungkin kalau daripada prestasi akademis, kalau dari pribadi aku mungkin aku lebih bangga soal diri aku di bagian situnya sih, di bagian gimana caranya take care of myself di negeri orang, di Jepang sendirian di sini gitu loh. Orang tua cuma bisa dukung mental dari Indonesia doang gitu, tapi semuanya harus jalanin sendiri kamu yang lakukan gitu ya. Kamu yang lakukan dan kamu yang harus putuskan dan kemudian harus bertanggung jawab untuk itu gitu ya. Betul. Iya betul. Jadinya
Iya sih, mungkin aku juga nggak bisa bilang ya kalau secara keseluruhan Jepang ya, karena banyak juga karakteristik Jepang yang emang udah stereotype dan semua orang juga udah tahu gitu loh. Jadi lebih bisa bilang ke yang aku pelajarin secara pribadi di sini gitu. Iya, iya. Nah, ketemu culture shock nggak? Culture shock ya, culture shock. Kalau secara besar sih enggak, hal-hal kecil iya. Contohnya? Contohnya, kalau di Indo nggak tahu sih ya kok, kalau cowok beda kan ya. Tapi kalau cewek ya, misalnya WC nih WC. Aku lagi ngomongin misalnya bukan yang WC inilah, WC bilik gitu ya, WC entah WC jongkok. WC jongkok sama WC duduk gitu. Kalau ketemu tisu dicemplungin ke dalam WC-nya, toilet, itu kesel kan? Kadang kagak bisa masuk tisunya gitu kan? Ya. Nyampe ke Jepang, aku di airport, WC aku ada tisu ngambang gitu. Terus pikiran aku langsung, ih, Jepang tapi airportnya tetap aja ya kotor gitu kan? Oke. Gak taunya di Jepang itu emang tisu nggak boleh dibuang ke tong sampah. Oke. Tisunya emang hancur, jadi emang harus dimasukin ke toilet. Toilet ini pasti bakal larut. Iya. Iya. Itu atau misalnya WC jongkok deh ya. Kalau di Indonesia kan WC jongkok ngadep ke arah pintu kan ya, pantatnya ke arah tembok kan. Iya. Di Jepang itu juga kayak gitu dong. Gak taunya beberapa hari kemudian aku lihat, aku mau begitu lagi, ditempel dong di dindingnya. Arah yang benar ngadep ke dinding. Iya. Wah, gue kebalik dong Iya, jadi ya hal-hal kecil aneh kayak gitu sih yang culture shock awalnya kayak gue nggak nyangka gitu, tapi ya yang lainnya sih secara garis besar sih nggak ada yang bener-bener sampai kayak susah banget gitu sih. Iya. Mungkin karena masih dalam satu budaya timur kali ya, kita artinya dari Indonesia dengan Jepang pun mungkin masih ada keterikatan budaya yang mungkin kita pun di Indonesia mempelajari itu tentang Jepang misalnya gitu ya. Nah itu kan culture shock, bukan culture shock lah, artinya kebiasaan yang mungkin kita di Indonesia tidak lakukan, tapi kemudian di Jepang ternyata itu dilakukan sebagai satu kebiasaan umum gitu ya. Iya. Sebenarnya kalau dalam hal kuliah nih Valerie, tantangan terbesar di dalam kuliah apa yang kamu hadapi? Kuliah atau kamu merasa ya kuliah saya jalan karena mungkin ini sesuai dengan passion. Kalau soal iya. Jadi kalau soal itu, jadi gini, aku kan awal sebenarnya kalau benar-benar, maksudnya aku suka Jepang. Emang aku demen kesini, aku juga jatuh cinta ya sama tinggal di Jepang, aku suka banget gitu. Tapi gini masalahnya, aku nggak suka anime sebenarnya. Oke. Aku yang bikin aku pengen kejar mimpi jadi animator itu sebenarnya bahkan sekarang udah gak jadi animator lagi, bahkan aku jadinya cuman kayak ya illustrator, terus yang kayak konsep desain gitu-gitu doang. Dulu yang bikin aku pengen kejar, inspirasi aku tuh dulu macam Disney lah, Marvel lah, banyak barat-barat begitu deh gitu kan. Terus sampai ke Jepang aku pikir ya gimana ya, pasti kan di Jepang juga belajar netral ya seni ya seni aja gitu loh. Jadinya ya ke Jepang ya sama aja lah, kan malah lebih maju teknologinya gitu kan. Iya. Ya enggak, ternyata pas masuk kuliah semuanya gayanya anime semua gitu. Iya, makanya sampai awal-awal aduh aku beda sendiri gitu.
sampai harus nyesuaiin diri gitu. Kalau gambar harus lebih disesuaiin sama mau gurunya, kalau nggak dapet nilai bagus gitu. Terus ngomong sama temen juga kagak nyambung, temen ngomongin apa aku kagak ngerti gitu kan. Dia ngomongin artis-artis Jepang atau apa gitu, aku kagak ngerti juga gitu kan. Ya. Itu sih yang aku awalnya sempet kayak susah gitu kan. Dan soal pekerjaan juga kayak aku langsung nyerah gimana ya, aku kan dari awal emang gak suka anime Jepang, maksudnya bukannya benci sih, cuman emang gak pernah nonton aja gitu. Terus aku langsung nyerah ide aku langsung nggak mau mikirin kalau aku pengen kerja jadi animasi di Jepang gitu loh. Karena gini, ternyata abis aku nyampe ke Jepang, pekerjaan jadi animator di Jepang itu terkenal dengan sangat overwork tapi underpaid. Itu memang udah common sense kayaknya ya di Jepang. Jadi dulu di Jepang tuh ada istilah white company sama black company gitu. Ya white pokoknya yang benar, black yang nggak benar gitu deh sebenarnya gampangnya. Dan salah satu contoh yang black ya itu gitu loh, animasi Jepang gitu. Jadi aku pikir, yang ngapain aku bela-belain kerja untuk sesuatu yang emang dari awalnya kagak suka-suka amat buat cuman di underpaid doang gitu. Jadinya ya aku nyesuaiin diri lagi gitu. Kira-kira cari tahu mana yang kira-kira bakal aku lebih enjoy di sini tapi masih gambar-gambar dan ya gajinya lumayan gitu. Oke. Gitu. Ya, jadi balik lagi. Ada tantangan bahwa kemudian kamu nggak terlalu cocok dengan dalam hal itu, misalnya ya tadi kan desainnya artinya kalau di Jepang lebih ke anime, tapi kemudian kamu kurang cocok dengan itu, kamu coba cari sisi lain lah ya dari yang itu yang kamu bisa adjust untuk supaya kamu tetap bisa, artinya saya tetap bisa enjoy dengan apa yang saya pilih walaupun kondisinya berbeda dengan apa yang kamu bayangkan dari awal gitu ya. Jadi dalam perjalanannya pun kuliah itu ada penyesuaian kembali gitu ya. Iya. Betul nggak? Ya. Nah terus belakangan nih aktivitas apa lagi yang kamu coba jalani? Tantangan apa lagi yang kamu coba lakukan? Iya. Kalau selain collab ya dalam hal apa YouTube tuh ya, kemarin mamamu kan juga sempat share tentang Valerie ada di YouTube-nya siapa tuh kalau nggak salah yang nyanyi Indonesia Pusaka apa ya? Indonesia Pusaka. Banyak sih ya. Iya. Salah satunya itu ya. Nah, itu boleh cerita gimana itu prosesnya? Ya. Yang YouTube itu. Ya jadi penyanyi tamu lah istilahnya. Aduh. Sebenarnya apa ya? Jadi awalnya aku ketemu dia kan baru masuk. Dia kan sama dari Indonesia juga kan. Anak Kanisius kalau Jadi kayak awal-awal kan sering ngobrol. Terus aku tuh baru tahu ternyata tuh yang dari Indonesia datang ke Tokyo yang satu program sama aku, itu tuh pada suka main musik gitu kan. Nah, aku kan kagak ngerti musik sama sekali. Cuman tahu nyanyi padus aja gitu kan. Kalau musik teori bikin musik apalagi nggak pernah kepikiran gitu kan. Tahu nyanyi doang. Nah ini si Kenny namanya. Si Kenny ini demen bikin musik tapi ya dia nggak mau nyanyi gitu. Ya justru makanya sebenarnya awalnya cuma dari ya karaokean. Terus kayak lu bisa nyanyi juga gitu. Terus habis itu ya udah, dia punya mic dulu. Jadi mau nggak coba-coba rekam gitu. Dulu ini masih tahun lalu nih, 2 tahun lalu bahkan kalau nggak salah. Dia mau nggak coba-coba rekam gitu. Terus
aku kan emang dari dulu ya di antara mimpi-mimpi gila waktu masih kecil. Kayaknya seru gitu kan rekam gitu. Jadinya ya aku pengen coba juga dong. Jadinya ya udah aku rekam, terus dia editin suaranya segala macem, dikasih instrumennya gitu. Terus ya udah awalnya mulai dari situ. Terus sempet lah tampil di sekolah gitu. Terus lanjut lagi rekam lagi, gimana banget sampai lewat setahun. Habis aku nyampe Jepang, endingnya pacaran. Oke. Ya udah, jadi ya abis pacaran ya bikin terus. Jadi mau dibilang collab juga enggak, karena ya emang begitu collab, terus aja gitu. Dia bikin aku nyanyi, dia bikin aku nyanyi. Jadi lebih kedua lah, tapi aku juga nyanyi doang. Dia yang bikin semuanya gitu. Gitu. Aku mah nggak ngerti gitu kan. Gitu. Jadi satu proses hal baru lagi kemudian dilakukan gitu ya kan, pasti bikin YouTube-nya juga kalau nggak salah kan ada proses syutingnya lah gitu ya, pasti ada syutingnya kan. Nah itu atau iya, atau proses rekamnya nyewa video lah. Cuman coba hal baru kan, video gitu. Halo, kedengaran nggak? Halo. Kedengaran. Ya. Oke, boleh lanjut. Iya, tadi misalnya pengalaman baru lagi sewa studio misalnya, kan dulu nggak pernah kebayang nyanyi di studio. Ternyata di Jepang bisa disewa dengan cukup murah, sama aja kayak nyewa karaoke gitu loh. Jadinya coba-coba gitu pakai headphone. Seru-seruan aja sih sebenarnya nyoba-nyoba gitu kan. Iya. Ya, itu proses belajar lagi yang kalau aku rasa sih nantinya juga akan jadi satu pengalaman yang pasti mendasari, kemarin dulu saya pernah melakukan ini dan kemudian ini jadi satu pembelajaran juga gitu ya. Jadi nah kemudian dari YouTube kemudian ada tantangan baru apa lagi sehingga kemudian di Instagrammu mulai usaha kuliner. Tantangan hidup apa lagi nih? Sebenarnya ini cuman aku lagi hiatus baito. Aku lagi nggak baito sama 3 minggu ini. Gara-gara dia lagi renovasi. By the way, baito itu part time. Oke. Iya, aku lagi hiatus part time-nya karena dia lagi renovasi supermarketnya. Jadi aku nganggur dong di rumah. Terus ya udah aku iseng kemarin. Aku baru beli blender sebenarnya. Aku baru beli food processor dong. Terus awalnya ngeliat di YouTube bakso goreng enak ya, pengen makan gitu kan. Beli food processor, terus coba masak. Nah, habis coba masak ya foto, kasih lihat. Aku tuh kalau habis masak yang aneh-aneh pasti foto, kasih lihat sama mama gitu kan. Mama tadi bikin ini gitu. Nah, terus ya udah si papa mama baru yang kayak, kamu nggak mau coba jual gitu kan. Gitu. Kamu nggak mau coba jual gitu. Terus aku juga mikir, tapi iya juga sih, belum ada sih ya yang jual bakmi sama bakso yang bisa dimakan di rumah gitu. Terus aku pikir, aku juga lagi mikir-mikir kayak pengen juga gitu kan bisa ngasihin duit tanpa part time. Soalnya part time aku yang sekarang, aku dari jam 7:30 malam sampai jam 1:30 pagi gitu loh. Jadinya malam-malam gelap-gelap pulang apa segala macam, capek kan. Jadinya aku mikir ya siapa tahu kalau misalnya bisa dapat penghasilan di luar baito, di luar part time dan suatu saat bisa berhenti part time-nya, kenapa enggak gitu loh. Iya. Jadinya ya udah coba-coba aja, nggak ada salahnya kan, tapi coba dulu aja aku pikir gitu. Ya, jadi
balik lagi, kalau ngomongin masalah berarti kan ada usaha di mana kamu coba lakukan untuk punya satu kesempatan, ada satu kesempatan yang kamu coba raih lagi gitu ya. Nah, kalau di mungkin ini semacam selama ini berarti kuliah tetap jalan ya, Val? Selama pandemik ini tetap kuliah jalan? Oh, jalan tapi online. Oh, tetap sama berarti online juga ya? Di sana pun online ya? Dulu sih sempat balik ke offline ya. Cuman kayak minggu ini online, minggu depan gantian kelas lain yang online gitu loh. Jadi gonta-ganti gitu. Tapi sejak Jepang masuk lagi sejak Jepang sempat naik banget lagi ya, abis tahun baru kemarin, dari Januari mulai online full lagi. Oh, oke. Ya, jadi kondisinya tetap ya di mana-mana sekarang online ya, berarti masih sama. Di Indonesia juga kurang lebih begitu. Kita masih, bahkan mungkin sampai tahun ajaran ini pun masih tetap online, jadi full tahun ini ajaran ini benar-benar online belajarannya. Nah, apalagi di Indonesia nih sekarang, apalagi di Jakarta khususnya, kondisinya nggak turun-turun juga gitu ya. Nah, oke, jadi kalau boleh aku simpulin ya, Val, dari cerita kita hari ini nih, sudah lebih dari 1 jam. Iya. Nggak berasa. Kalau ini coba aku simpulkan ya. Sebagai milenial, dirimu merasa bahwa apa yang saya inginkan, saya harus bisa raih, tapi dengan balik lagi mengukur kepada kemampuan diri. Pertama itu, ya. Kemudian tadi di awal-awal pun kamu mencoba meraihnya dengan cara, dalam artian kamu coba melihat banyak hal, mencoba banyak hal, di mana yang kayaknya ada hal-hal yang menarik, kamu coba. Ada hal yang menarik, kamu coba. Intinya kamu berani mencoba gitu ya, hal-hal baru, dan kamu mau mencoba, dan kemudian dapat tantangan juga dari orang tua bahwa kalau kamu mau mencoba, coba dengan benar, dengan jalan yang benar gitu ya. Artinya nggak cuman ya coba aja, sebatas coba kemudian udah lupa, sebatas coba kemudian lupa, tapi enggak. Tapi ada hal yang kamu coba tekunin dulu gitu ya. Jadi kemudian yang kedua, itu tadi yang kedua. Yang ketiga, menetapkan target dari awal. Mungkin awalnya capek, tapi kemudian setelah kamu dapetin hasilnya, itu otomatis jadi satu jadi satu motivasi lagi, betul nggak? Ya, jadi satu motivasi lagi. Kemudian tantangan, otomatis kalau ngomongin tantangan, berarti saat ini awal-awal tantangan bahasa karena kamu pindah negara gitu ya, berpindah dari Indonesia ke Jepang, ke Tokyo khususnya. Saat ini ya otomatis tantangan bahasa jadi tantangan baru lagi gitu ya. Tapi kemudian kamu coba taklukkan itu juga. Nah, jadi kemudian satu quote yang tadi aku tangkap nih dari kamu, ambisius adalah hal yang positif sebenarnya, tapi untuk diri kita lakukan yang terbaik, bukan untuk istilahnya, bukan untuk menjatuhkan orang lain, tapi ambisi untuk diri sendiri, kita biar bisa tetap terpacu gitulah ya, istilahnya tetap terpacu untuk ayo lebih lagi. Nah, kemudian makin kesini artinya penyesuaian itu tetap ada. Kamu juga berusaha untuk belakangan jadi jualan makanan gitu ya. Dan itu jadi salah satu usaha juga yang bisa dilakukan untuk istilahnya cari apa lagi nih gitu ya, dari YouTube yang nyanyi tadi ya, sama tadi siapa, Kenny ya. Iya. Sama Kenny, mungkin boleh juga channelnya disebutin biar teman-teman yang nonton ini juga tahu. Apa ya channelnya sih? Channelnya Kenny sih, aku ketik deh ya. Iya, boleh juga. Bentar, Christopher Kenny sih nama dia aja udah. Oke, ya. Jadi teman-teman nanti bisa cari juga Christopher Kenny YouTube-nya untuk lihat Valerie nyanyi gitu ya. Iya, wajib. Jadi, nah, jadi deg-degan lagi. Nggak apa-apa ya. Ini siap ya kan, kembali lagi tadi
memang sudah dilakukan dan itu jadi satu hal yang positif gitu kalau menurut aku ya. Dan iya, jadi satu hal yang positif, ya kenapa enggak gitu. Jadi sekalipun jadi milenial, tantangan tetap ada, tapi kemudian sama sebenarnya ya. Intinya kalau ngomongin tantangan, tinggal kamu mau maju atau kamu mau stuck di situ. Jadi sebagai milenial pun kamu dalam menentukan arah nih, satu yang aku nggak harus garis bawahi juga, dukungan dari orang tuamu untuk dirimu nih sepertinya memang cukup besar, cukup mendukung orang tua, mama papa, thanks to mama papa gitu ya, bahwa kemudian apa yang kamu lakukan, jalan yang kamu coba raih, mereka dukung gitu ya. Jadi pembelajaran juga buat kami bahwa dukungan orang tua sangat dibutuhkan oleh anak, sekalipun anak-anak ini sekarang zamannya milenial yang anak-anak mungkin native, digital native lah, apa segala macam gitu ya, dengan segala macam dalam tanda kutip label yang anak milenial sekarang punya gitu. Ternyata kamu akuin nggak dukungan orang tua itu sebagai satu hal yang core dalam kamu sekarang, pencapaianmu saat ini? Oh tentu gitu, kayak tentu ya. Satu hal yang aku paling yang aku paling senengin dari cara mungkin didiknya orang tua aku tuh aku jarang banget kan, hampir nggak pernah sama aku inget, kayak aku nggak pernah inget aku merasa dipaksa gitu loh buat ngaku suatu hal. Dan kalau misalnya, maksudnya beda ya kalau misalnya negur pun beda, kalau misalnya negur soal kebiasaan gitu, yang hal-hal kecil mungkin tukang ngoceh gitu kan. Iya. Tapi tetap lah ya, namanya orang tua ya. Iya. Tapi kalau misalnya soal yang kayak benar-benar soal pilihan hidup atau mungkin pengalaman hidup gitu lah ya, nggak pernah aku rasanya tuh disalahin tanpa dikasih alasan gitu loh, yang kayak misalnya ini kenapa kayak gitu kan, itu kan salah gitu, bisa tanya kenapa salah gitu, atau pokoknya nggak boleh gitu, nggak ada gitu kayak gitu. Jadi ya aku dibuat dimengerti gitu, emang dari kecil udah kayak gitu kan. Jadinya ya dari aku pribadi sendiri juga aku ngerasa ya deket gitu loh, aku hormat tapi aku deket gitu. Jadinya misalnya sekarang udah bener-bener dewasa dan butuh yang lebih next level lah ya, dukungan orang tuanya, ya aku nggak pernah ngerasa aku juga tipe anak yang ngeberontak gitu, misalnya kayak yang kayak mau pokoknya mau kayak gini gitu, enggak gitu. Kalau misalnya, karena aku ngerasa kalau orang tua aku ngasih saran ya beneran saran yang layak untuk dipertimbangkan gitu loh, bukan saran yang kesannya cuma pengen ngekang doang gitu. Makanya jadi maksud dari orang tua dan usaha mereka untuk mendukungnya, perasaannya tersampaikan lah yang aku rasain gitu. Nggak ada perasaan kayak ya tahu sih ngedukung tapi kan terlalu ngekang atau apa gitu, nggak ada kayak gitu juga. Nextnya nih kayaknya aku perlu panggil papa dan mamamu untuk jadi narasumber tentang pola asuh. Jadi Pak Leri, terima kasih banget hari ini meluangkan waktu, walaupun di sana perbedaan waktu dari sini ke sana 2 jam kali ya? Iya betul. 2 jam ya, jadi udah cukup. Sekarang berarti jam 20, jam setengah 11 kali ya di sana ya? Iya, lewat. Ya. Terima kasih banget untuk inspirasinya malam ini, banyak sekali. Aku rasa tadi ada juga beberapa teman yang komentar bahwa perbincangan kita cukup banyak ini, banyak yang dapat inspirasi lah gitu ya. Ada teman-teman, ada Miss Wisna, ada banyak juga nih yang mungkin teman-temannya Valerie juga ya. Inspiratif. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah nonton, termasuk mama papanya Valerie. Iya, thank you juga bertahan buat sharing. Mungkin nanti next time kalau ini mungkin aku akan undang Valerie lagi untuk topik yang lain kali ya.
untuk hal yang lain yang kayaknya masih bisa dieksplor nih, gitu ya. Iya. Terima kasih sekali lagi teman-teman, gitu ya. Seru ngobrol nggak berasa nih 1,5 Iya, jam. makanya. Dibilang ngalir-ngalir aja terlalu ngalir nih kayaknya nih, ngomong terus. Tapi nggak apa-apa. Kita tetap khususnya buat aku sendiri tetap dapat banyak catatan nih dari apa yang Valerie ceritakan, yang mungkin akan jadi bahan perenungan juga gitu ya. Intinya mah kemauan dari diri sendiri. Ya, ada yang komen begitu. Reni komen kalau intinya mah kemauan tetap dari diri sendiri. Betul. Jadi pilihan itu pasti dari diri Valerie sendiri dulu awalnya gitu ya. Terima kasih Valerie, terima kasih untuk teman-teman yang hari ini juga join untuk nonton. Dan terima kasih juga untuk yang berkomentar. Sudah sampai ketemu lagi di next live yang belum tahu kapan sih. Sebelumnya aku izin dulu ya Valerie, ini nanti aku akan jadikan konten di YouTube juga. Mudah-mudahan jadi lebih banyak teman-teman yang terinspirasi dengan cerita Valerie hari ini. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu Selamat lagi. malam. Selamat malam. Tuhan berkati. Ya.